Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Agnar Sabdina, hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Taman Merah Untidar soroti isu represi kebebasan berekspresi. Program Taman Merah di Untidar menggelar diskusi publik bertajuk Represi terhadap Ekspresi Kebebasan Publik pada 27 Februari 2026 di Gazebo Visipol Untidar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lontar Merah ini menjadi ruang dialog kritis untuk membahas isu kebebasan berpendapat serta sejumlah kasus yang dinilai berkaitan dengan dugaan kriminalisasi ekspresi publik. Diskusi menghadirkan narasumber dosen hukum Untidar, yaitu Dr. Triantono SHMH, serta Alan Bayu Aji SHMH, yang membahas persoalan tersebut dari perspektif hukum pidana dan hukum tata negara. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan pentingnya penegakan hukum yang tetap, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan regulasi yang proporsional agar tidak menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Forum diskusi ini diikuti mahasiswa dan masyarakat umum sebagai bentuk partisipasi publik dalam mendorong ruang dialog yang kritis dan inklusif di lingkungan kampus. Berita yang kedua, antisipasi lonjakan permohonan. Tim Clearance Etik Untidar siapkan penguatan layanan 2026. Untidar melalui LPPM melaksanakan koordinasi perdana tim Clearance Etik Riset tahun 2026 pada 3 Maret 2026 di ruang rapat lantai 3 Gedung Rektorat Kampus Sidotopo. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan layanan untuk mengantisipasi meningkatnya permohonan clearance etik riset dari sivitas akademika maupun masyarakat umum. Kepala LPPM Dr. Eni Budi Orbawati MSI menyampaikan perlunya peningkatan jumlah reviewer, khususnya untuk menghadapi bertambahnya penelitian di bidang sosial dan humaniora. Dalam pertemuan tersebut, tim menyepakati beberapa langkah strategis, di antaranya penyusunan SOP permohonan clearance etik, penambahan reviewer, penyeragaman format formulir review, serta sosialisasi layanan kepada sivitas akademika. Melalui koordinasi ini, Untidar berkomitmen menghadirkan layanan clearance etik riset yang lebih profesional, transparan, dan responsif bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat. Berita yang ketiga, Asesor Akreditasi tinjau peran UPA PKK Untidar dalam penguatan kewirausahaan dan tracer study. Tim asesor akreditasi mengunjungi Untidar melalui UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan pada 4 Maret 2026 dalam rangka asesmen akreditasi program studi D3 Akuntansi dan S1 Ekonomi Pembangunan. Tim asesor Profesor Dr. Amir Mahmud, SE, MSI, dan Profesor Dr. Supriyati mengapresiasi berbagai program yang dijalankan UPA PKK, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, hingga kolaborasi dengan mitra untuk mendorong kreativitas dan semangat berwirausaha mahasiswa. Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya tracer study sebagai instrumen untuk memantau masa tunggu kerja lulusan, kesesuaian bidang pekerjaan, serta tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tim asesor juga memberikan masukan terkait pengembangan fasilitas dan penataan galeri produk kewirausahaan agar lebih representatif bagi pengunjung dan mendukung promosi hasil karya mahasiswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan program pengembangan kewirausahaan dan pemantauan alumni di Untidar dapat terus diperkuat serta memberikan dampak lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat. Berita yang keempat, UPA PKK Untidar gelar pelatihan pemasaran digital bagi peserta inkubator bisnis. Untidar melalui UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan kegiatan inkubator bisnis 1 berupa pelatihan dan praktik pemasaran digital pada 5 Maret 2026 di Gedung Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran. Kegiatan ini diikuti mahasiswa peserta program inkubator bisnis sebagai upaya meningkatkan kompetensi pemasaran produk secara digital. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Akademik Wahyu Andrianto SAP menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta menegaskan komitmen Untidar untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang kewirausahaan. Materi pelatihan disampaikan oleh Naufal Lutfi Al-Baihaqi yang membahas strategi pemasaran digital mulai dari perencanaan, produksi,
distribusi, hingga evaluasi konten media sosial. Peserta juga diperkenalkan dengan konsep konten playbook yang mencakup perencanaan konten, penentuan unique selling point, riset audience, konten pilar, hingga penyusunan konten kalender. Selain itu, mahasiswa mempelajari struktur konten yang efektif melalui pendekatan hook, problem, solution, product, dan call to action, serta strategi distribusi konten melalui media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami strategi pemasaran digital secara terstruktur dan berbasis data, serta meningkatkan peluang keberhasilan usaha yang mereka jalankan. Berita yang kelima, wajah baru birokrasi FE Untidar 2026, wujudkan layanan prima melalui pohon komitmen bersama. Transformasi birokrasi terus dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomi Untidar sepanjang triwulan pertama tahun 2026 sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Lokakarya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang digelar pada 2 September 2025 dan diikuti oleh pimpinan fakultas, dosen, serta tenaga kependidikan. Dalam kegiatan tersebut, seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi melakukan penandatanganan pada pohon komitmen bersama sebagai simbol tekad untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Dekan Fakultas Ekonomi, Profesor Dr. Iza Mafruhah SEMSI, menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas merupakan titik awal reformasi birokrasi di lingkungan fakultas untuk membangun ekosistem kerja yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan. Memasuki tahun 2026, berbagai langkah tindak lanjut terus dilakukan, salah satunya melalui pemasangan maklumat pelayanan area strategis fakultas, sebagai bentuk komitmen memberikan layanan cepat, transparan, dan akuntabel. Manajer Pelayanan Publik ZIWBK Fakultas Ekonomi, Budi Hartono, menyampaikan bahwa fakultas juga menyediakan kotak saran dan aduan bagi pengguna layanan untuk menampung masukan demi peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Melalui berbagai pembenahan tersebut, Fakultas Ekonomi Untidar berkomitmen memberikan pelayanan yang ramah, tanggap, dan solutif, serta menargetkan perolehan predikat wilayah bebas dari korupsi di masa mendatang. Berita yang keenam, UKMK Untidar gelar First Gathering Fungsionaris periode 2026. Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Kristen atau UKMK menggelar First Gathering Fungsionaris periode 2026 pada Sabtu 7 Maret 2026 di Gedung Teknik Kampus Tuguran. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh fungsionaris baru dengan tujuan mempererat keakraban serta menyelaraskan visi organisasi. Acara diawali dengan sambutan ketua, dilanjutkan pemaparan struktur organisasi, pengenalan fungsionaris baru, serta program kerja dari masing-masing divisi. Suasana kegiatan semakin akrab melalui sesi games yang bertujuan membangun kerjasama tim antar fungsionaris. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol dimulainya perjalanan kepengurusan UKMK periode 2026. Berita yang ketujuh, UKM Pelita Untidar gelar First Gathering Kepengurusan 2026. Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Pelita menyelenggarakan First Gathering Kepengurusan periode 2026 pada 7 Maret 2026 di Pendopo Museum BPKRI Magelang. Kegiatannya mengangkat tema hangatnya silaturahmi wujudkan harmoni ini, diikuti 62 peserta yang terdiri dari badan pengurus harian dan fungsionaris UKM Pelita. Acara diawali dengan pembukaan dan sambutan, dilanjutkan penyampaian struktur kepengurusan serta perkenalan antar pengurus sebagai langkah awal membangun keakraban dan kerjasama tim. Suasana kegiatan semakin hangat melalui berbagai games dan aktivitas kebersamaan yang bertujuan mempererat bonding antar pengurus. Kegiatan ditutup dengan buka bersama, sholat maghrib, serta pembagian PDH kepada pengurus sebagai simbol identitas dan kebersamaan dalam menjalankan kepengurusan periode 2026. Berita yang ke-8, UKAI Arribat Untidar gelar Ramadan with Muslimah 2026. Unit Kegiatan Agama Islam UKAI Arribat menyelenggarakan kegiatan Ramadan with Muslimah atau Ramah 2026 pada Sabtu 7 Maret 2026 di Masjid Mambaul Ulum, Kampus Tuguran. Kegiatan ini mengangkat tema Smart and Solihah, menjadi muslimah berprestasi dan berpotensi tanpa lupa batas diri, yang bertujuan mendorong mahasiswi untuk terus berprestasi namun tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta sambutan dari panitia. Sesi utama diisi oleh Kenti Sugiyati, alumni Pendidikan Bahasa Inggris Untidar yang melanjutkan studi magister di University of Edinburgh, yang membagikan motivasi kepada peserta untuk terus berprestasi tanpa melupakan nilai-nilai keislaman. Kemudian kegiatan ditutup dengan zikir petang, sesi dokumentasi, serta buka bersama peserta dan panitia. Berita yang ke-9, TDC Untidar gelar seleksi internal debat KDMI dan NUDC 2026. Badan Semi Otonom Tidar Debating Community menyelenggarakan seleksi internal debat tingkat universitas pada 7 hingga 8 Maret 2026. Kegiatan ini mengangkat tema Define Your Argument Command the Stage dan menjadi ajang pencarian delegasi Untidar untuk kompetisi debat tingkat wilayah dan nasional. Kompetisi terdiri dari 2 kategori, yaitu debat bahasa Indonesia untuk kompetisi debat mahasiswa Indonesia dan debat bahasa Inggris untuk National University Debating Championship. Pada hari pertama, peserta mengikuti babak eliminasi yang menentukan tim terbaik, yang selanjutnya melaju ke babak semifinal dan final. Kompetisi ditutup dengan babak final pada hari kedua, di mana satu tim terbaik dari masing-masing kategori berhasil meraih juara pertama. Berita yang terakhir, KSR PMI Unit Untidar gelar Volunteer on Ramadan 2026. Unit Kegiatan Mahasiswa KSR PMI Unit Untidar menyelenggarakan kegiatan Volunteer on Ramadan atau VOR 2026 di TPQ Bahrul Ulum, Tegalrejo, Magelang. Kegiatan ini mengangkat tema melalui keceriaan Ramadan menanamkan hidup sehat dan nilai kebaikan sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam menyemarakan bulan suci Ramadan. Sebanyak 55 anak TPQ mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari edukasi pola hidup bersih dan sehat, penanaman nilai-nilai kebaikan, hingga lomba mewarnai yang menambah keceriaan peserta. Kemudian kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah, dokumentasi, serta buka puasa dan sholat maghrib berjamaah bersama peserta dan panitia. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Akna Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai berjumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.